Permainan uang, apakah Anda bermain untuk menang? Di dunia bisnis, uang berbicara. Tapi apakah Anda mendengarkan? Memahami keuangan adalah kunci untuk memenangkan permainan uang. Tidak masalah apakah Anda seorang pengusaha atau investor, Anda perlu tahu aturannya. Ini bukan tentang cepat kaya, ini tentang membangun kekayaan untuk jangka panjang. Anggap saja seperti permainan. Setiap keputusan yang Anda buat, setiap kesepakatan yang Anda capai, mendekatkan atau menjauhkan Anda dari tujuan keuangan Anda. Semakin Anda mengerti, semakin baik Anda bermain. Jadi apakah Anda siap untuk meningkatkan permainan Anda? Dua sisi mata uang, hutang dan ekuitas. Mari kita bicara tentang dari mana perusahaan mendapatkan uang mereka. Ada dua sumber utama, hutang dan ekuitas. Hutang itu seperti meminjam dari teman. Anda mendapatkan uang yang Anda butuhkan sekarang, tetapi Anda berjanji untuk membayarnya kembali dengan bunga. Ekuitas seperti menjual sepotong kue Anda. Anda melepaskan sebagian kepemilikan dengan imbalan investasi. Baik hutang maupun ekuitas memiliki pro dan kontra. Hutang bisa lebih murah, tetapi disertai dengan kewajiban finansial. Ekuitas berarti berbagi kepemilikan, tetapi dapat menyediakan modal yang berharga tanpa beban pembayaran bunga. Contoh nyata dari kios limun hingga raksasa teknologi. Bayangkan seorang anak mendirikan kios limun. Mereka menggunakan tabungan mereka untuk membeli lemon dan gula, mewakili pembiayaan ekuitas. Kemudian, mereka meminjam uang dari orang tua untuk membeli kios yang lebih besar, mewakili pembiayaan hutang. Dalam dunia bisnis, prinsip-prinsip ini berlaku dalam skala yang jauh lebih besar. Pertimbangkan raksasa teknologi seperti Apple. Mereka mungkin menerbitkan obligasi yang merupakan hutang untuk mengumpulkan modal untuk pabrik baru. Atau mereka mungkin menerbitkan lebih banyak saham yang merupakan ekuitas untuk mendanai penelitian dan pengembangan. Memahami bagaimana perusahaan menggunakan hutang dan ekuitas sangat penting bagi investor. Kesepakatan hutang, kekuatan pinjaman dan harganya. Pembiayaan hutang bisa menjadi alat yang ampuh untuk pertumbuhan. Perusahaan dapat meminjam uang melalui pinjaman atau obligasi. Pinjaman seperti meminjam dari bank, obligasi seperti menerbitkan surat hutang kepada investor. Tetapi pinjaman datang dengan biaya bunga. Bayangkan sebuah perusahaan meminjam $1 juta dengan tingkat bunga 5%. Mereka perlu membayar kembali pokok $1 juta ditambah $50.000 bunga setiap tahun. Semakin tinggi risiko bagi pemberi pinjaman, semakin tinggi tingkat bunganya. Memahami suku bunga sangat penting bagi peminjam dan pemberi pinjaman. Bagian 5, hutang tersembunyi, mengungkap pembiayaan di luar neraca. Terkadang, perusahaan memiliki hutang yang tidak langsung terlihat. Ini disebut pembiayaan di luar neraca. Anggap saja seperti menyewa mobil. Mobil itu bukan aset Anda, tetapi Anda wajib melakukan pembayaran. Salah satu bentuk umum pembiayaan di luar neraca adalah sewa operasional. Perusahaan menggunakan aset tetapi tidak memilikinya secara langsung. Standar akuntansi baru, seperti PESAK 73, bertujuan untuk mengungkap hutang tersembunyi ini, membuat pelaporan keuangan lebih transparan. Bagian 6, perubahan akuntansi sewa PESAK 73, dijelaskan. PESAK 73 secara signifikan mengubah cara perusahaan memperhitungkan sewa. Sebelumnya, perusahaan dapat menyimpan sewa tertentu di luar neraca mereka. Hal ini membuat posisi keuangan mereka tampak lebih kuat daripada yang sebenarnya. Dengan PESAK 73, sebagian besar sewa sekarang diakui di neraca. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kewajiban keuangan perusahaan yang sebenarnya. Investor perlu memahami perubahan ini untuk menganalisis kesehatan keuangan perusahaan dengan benar. Bagian 7, bermain aman, bagaimana kreditor melindungi uang mereka. Meminjamkan uang melibatkan risiko. Kreditor menggunakan berbagai mekanisme untuk melindungi investasi mereka. Salah satu mekanisme tersebut adalah senioritas. Anggap saja seperti antrean di air mancur. Kreditor senior berada di urutan pertama untuk mendapatkan pembayaran kembali jika perusahaan bangkrut. Perlindungan lain adalah jaminan. Ini adalah aset berharga yang dijamin peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan pinjaman. Jika peminjam gagal bayar, pemberi pinjaman dapat menyita jaminan tersebut. Memahami perlindungan ini penting bagi pemberi pinjaman dan peminjam.
Bagian 8. Bagaimana jika keuangan, kontingensi dan komitmen. Dunia bisnis penuh dengan bagaimana jika. Kontingensi adalah potensi kewajiban yang mungkin terjadi atau tidak terjadi. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin terlibat dalam gugatan. Hasilnya tidak pasti, tetapi bisa mengakibatkan kewajiban keuangan yang signifikan. Komitmen, di sisi lain, adalah janji untuk melakukan sesuatu di masa depan, seperti membeli sejumlah inventaris tertentu. Komitmen ini, meskipun belum menjadi kewajiban, dapat memengaruhi arus kas perusahaan di masa depan. Bagian 9. Harganya tepat. Akuntansi nilai wajar untuk hutang. Akuntansi nilai wajar bertujuan untuk mencerminkan nilai pasar saat ini dari aset dan kewajiban. Ini bisa langsung untuk aset yang diperdagangkan secara aktif seperti saham. Tetapi menentukan nilai wajar hutang bisa lebih kompleks. Bayangkan sebuah perusahaan memiliki obligasi yang tidak diperdagangkan secara publik. Nilai wajarnya akan diperkirakan berdasarkan obligasi serupa di pasar. Previously surary nilai wajar, the meiste things management deal perinan. Bagian 10. Memeriksa denyut keuangan. Rasio kunci untuk analisis. Investor menggunakan berbagai rasio keuangan untuk menilai kesehatan perusahaan. Rasio ini memberikan wawasan tentang profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Salah satu rasio penting adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Rasio ini mengukur ketergantungan perusahaan pada pembiayaan hutang. Rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi mungkin menunjukkan risiko keuangan yang lebih tinggi. Dengan menganalisis rasio ini, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Bagian 11, perjalanan Anda menuju kecerdasan finansial dimulai sekarang. Selamat! Anda telah mengikuti kursus kilat tentang keuangan perusahaan. Tapi ini baru permulaan. Dunia keuangan terus berkembang. Biasakan untuk tetap mendapat informasi. Baca buku, ikuti berita keuangan, dan jangan pernah berhenti belajar. Ingat, kecerdasan finansial bukan tentang menghafal rumus. Ini tentang memahami bahasa uang dan menggunakannya untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Jadi, pergilah ke sana, dan mulailah membangun masa depan keuangan Anda hari ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kami dan bagikan dengan teman-teman Anda. Mari kita sebarkan literasi keuangan bersama.